Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita belajar dari rumah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 Sekolah Dasar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar kisah teladan Luqman. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah mempelajari kisah keteladanan Luqman, anak-anak diharapkan meyakini kebenaran Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Kemudian menunjukkan sikap rendah hati sebagaimana implementasi keteladanan Luqman. Memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Menceritakan kembali kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat pada Al-Quran. Semoga anak-anak dapat meneladani kisah Luqman Al-Hakim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kisah Luqman Al-Hakim. Luqman adalah orang yang soleh yang disebut di dalam Al-Quran. Mengenai asal-usul Luqman terdapat beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Luqman adalah Luqman bin Baura bin Nahur bin Torihah, sedangkan Torihah adalah Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian lagi berpendapat bahwa Luqman adalah putra saudari Ayub alaihissalam. Ada lagi yang mengatakan bahwa Luqman adalah sebagai qadi atau hakim di kalangan Bani Israel. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Luqman adalah hamba sahaya dari negeri Habasyah atau Ethiopia. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru daripada Nabi Dawud alaihissalam sebelum diangkat menjadi Nabi. Luqman banyak bersyukur. Pekerjaan Luqman awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Selain itu, Luqman diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Luqman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan pada Quran surat Luqman ayat 12. Marilah kita baca bersama-sama surat Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah
وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Pelajaran yang dapat kita ambil setelah kita membaca Quran surat Luqman ayat 12 adalah Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahi hikmah, yaitu bersyukur. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan luas. Nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman memberikan nasihat kepada anaknya supaya jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Nasihat Luqman kepada anaknya supaya jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya sebagaimana tercantum di dalam surat Luqman ayat 18 berikut ini. Marilah kita bersama-sama membaca surat Luqman ayat 18 dengan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Apakah anak-anak sudah mengerti mempersekutukan Allah? Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Ini semua adalah mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah sama dengan makhluk apapun, karena sehebat apapun manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna, Maha kuasa dalam segala-galanya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman. Kezaliman yang sangat besar, kezaliman yang akan merugikan diri kita sendiri kelak di yaumul qiyamah. Nasihat Luqman selanjutnya adalah jangan angkuh dan sombong.
Anak-anakku yang soleh dan solehah, perhatikanlah Quran Surat Luqman ayat 18. Dan marilah kita bersama-sama membaca Quran Surat Luqman ayat 18 ini dengan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Luqman ayat 18 di atas adalah: 1. Memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Yang kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan yang ketiga, membanggakan diri sendiri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya, bertemu dengan teman mengucapkan salam sambil menyapa, "Apa kabar?" Jangan acuh tak acuh terhadap orang lain, angkuh dan merasa hebat sendiri. Misalnya, merasa paling cakap, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, dan paling hebat. Kalau berjalan dengan melenggang-lenggok dan dibuat-buat, memuji diri sendiri, dan sebagainya. Nasihat selanjutnya adalah hendaklah berbuat kebajikan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, perhatikanlah Quran Surat Luqman ayat 17 berikut ini. Dan marilah kita baca bersama-sama Quran Surat Luqman ayat 17 dengan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Luqman ayat 17. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran Surat Luqman ayat 17 di atas adalah Luqman menasihati anaknya agar mendirikan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama Islam. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama, dan barang siapa yang tidak mengerjakan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama.
Luqman juga menasihati anaknya agar mengerjakan sesuatu yang baik, misalnya rajin beribadah dan berdoa. Contoh yang lain misalnya patuh kepada kedua orang tua, patuh kepada bapak dan ibu guru, rajin belajar, membantu teman, membantu orang tua, berkata sopan dan santun kepada teman. Nasihat Luqman selanjutnya adalah menghindari perbuatan yang buruk. Misalnya 1. Syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Yang kedua, berkata kasar dan kotor. Yang ketiga, membenci kedua orang tua. Yang keempat, membenci bapak dan ibu guru di sekolahan. Yang terakhir, berkelahi dengan teman. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kisah keteladanan Luqman. Saatnya kita mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Ceritakan secara singkat tentang Luqman Al-Hakim. 2. Sebutkan nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. 3. Sebutkan 3 perbuatan baik yang sudah kamu lakukan. Yang keempat, apa saja pelajaran yang dapat diambil dari surah Luqman ayat 12. Yang kelima, mengapa nama Luqman disebutkan di dalam Al-Quran? Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa, mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pembelajaran kita kali ini. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.